Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Dalam doa Pentakosta hari yang ke-9, judulnya Roh Kudus adalah pribadi yang sangat peka. Sebelum kita menikmati firman Tuhan dan menyembah, mari kita datang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami masuk di hari ke-9 untuk bersama-sama berdoa, menantikan Roh Kudus memenuhi hidup kami. Kami percaya dengan Roh Kuduslah kami kuat, kami mampu. Tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berbuat apa-apa. Latih kami terus, didik kami terus, supaya kami memiliki sebuah pribadi yang peka mendengar suara Roh Kudus. Berfirmanlah kepada kami hari ini. Hadirlah, penuhi kami dengan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Pembacaan kita terambil dalam surat Efesus pasal 4 ayat 30 sampai dengan 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam pembacaan kita yang pertama, tentu kita sering sekali mendengar kata, jangan mendukakan Roh Kudus. Terlebih lagi, kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Ada banyak tawaran-tawaran dunia ini yang datang dari orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Bahkan juga yang datang yang notabene KTP-nya itu Kristen. Namun mereka juga yang mencoba menggoda kita, menawarkan kita untuk tidak lagi hidup di dalam jalannya Tuhan. Bahkan yang lebih fatal lagi, mengajak kita untuk beralih sebuah keyakinan, kepercayaan kepada yang lainnya. Saudara dengar baik-baik, kata mendukakan Roh Kudus tidak jauh beda dengan kata menyakiti, bahkan menomorduakan Roh Kudus. Tidak lagi hidup di dalam pimpinan pemeliharaan Roh Kudus, tapi mulai beralih kepada kepercayaan yang lain. Hal seperti inilah yang membuat hati Bapa di sorga itu sedih, karena ada orang-orang percaya yang begitu dengan mudahnya melepaskan kepercayaannya, bahkan menjual imannya hanya untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Orang-orang muda dengar baik, bahkan banyak orang-orang muda yang meninggalkan kepercayaannya hanya untuk pasangan hidup mapan, bahkan meninggalkan orang tua mereka. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dijauhkan, dibuang daripada hidup kita. Karena ini pun dapat membuat kita mendukakan Roh Kudus, menyakiti hati Roh Kudus. Dan ingat baik-baik, kalau ada di antara kita yang masih sulit sekali untuk mengampuni, ini juga bisa membuat kita mendukakan Roh Kudus. Karena kita tahu kebenaran, karena kita tahu firman Tuhan, tapi kita tidak mau melakukannya.
Di dalam surat Ibrani pasal 3 ayat 7-9. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Sebuah pengalaman sudah terjadi di tengah kehidupan umat kepunyaan Allah. Ketika mereka dituntun keluar dari Mesir menuju sebuah tanah perjanjian. Ketika mereka berada di padang gurun, betapa mereka sering kali menyakiti hati Allah. Terlebih lagi mereka mensangsikan pertolongan Allah. Padahal mereka sudah banyak sekali melihat pertolongan Allah, perbuatan mujizat Allah. Karena itu diingatkan, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, jika engkau mendengar suara Tuhan lewat firman hari ini, doa Pentakosta hari ke-9 ini, doa saya, jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu, serahkan hatimu, dibajak lewat firman, dibentuk lewat firman. Roh Kudus berbicara dalam hatimu. Hal-hal yang kotor, yang najis tadi, sulit untuk mengampuni, sulit untuk memberi, hidup hanya untuk kepentingan daging, kepentingan sementara di tengah-tengah dunia ini. Jika Roh Kudus berbicara kepadamu saat ini, akuilah kesalahanmu dan bertobatlah, beralihlah kepada jalan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita datang berdoa dan menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jauhkan daripada kami mendukakan Roh Kudus. Jauhkan daripada kami cuek terhadap Roh Kudus. Jauhkan daripada kami mengecewakan pribadimu yang peka itu, yaitu Roh Kudus. Jauhkanlah kiranya. Kalaupun ada di antara kami yang menyakiti Engkau, Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kuduskan pribadi kami Tuhan. Jika ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang mau kembali beralih kepercayaanmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya berikan kesempatan untuk Bapak, Ibu datang pribadi minta ampun di hadapan Tuhan. Roh Kudus adalah pribadinya Allah. Dia begitu peka, begitu sensitif. Hargai, hormati Roh Kudus. Biar dia tetap tinggal dalam bait Allah, dalam hidup kita bersama-sama. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, penuhi umatmu, penuhi juga hambamu dengan Roh-Mu yang kudus ya Bapa. Kuasa-Mu tidak terbatas dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat Roh-Mu yang kudus itu ada dalam hidup kami. Engkau latih kami untuk peka terhadap suara Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, kiranya Roh-Mu jangan undur daripada kami, jangan pergi daripada kami. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan kita dan buka hati kita. Terima kasih karunia Allah Bapa, cintanya lewat Putranya yang tunggal Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin.
Amin.